Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Sepia dari 11 IPS 4. Saya akan memenuhi salah satu tugas mata pelajaran geografi. Materi yang akan saya bahas yaitu pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk, dan yang kedua yaitu mengenai bonus demografi. Baik, kita lanjut saja kepada materi yang pertama. Sebelum kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk, kita harus mengetahui dulu apa itu kualitas penduduk. Kualitas penduduk atau indeks pembangunan manusia adalah suatu pengukuran atau perbandingan mengenai pembangunan manusia dalam memperoleh pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama, menurut tingkatan pendidikan. Pendidikan memegang peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan siswa-siswa dengan berbagai kemampuan yang akan melahirkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu negara, maka akan meningkatkan kemampuan penduduk dalam mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Indonesia memiliki persoalan besar dalam menghadapi kesenjangan pendidikan. Tidak meratanya pembangunan membuat kualitas pendidikan antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki kualitas yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sarana-prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Selanjutnya, tingkatan menurut pendapatan penduduk. Tingkatan menurut pendapatan penduduk. Tingkatan pendapatan penduduk dapat diukur melalui besar kecilnya pendapatan per kapita suatu negara. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki pendapatan per kapita dengan nilai yang kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan yang berdampak kepada lambatnya proses pendidikan, sumber daya alam yang masih dikelola oleh pihak-pihak asing, akibatnya tidak adanya tenaga ahli dalam mengelolanya. Yang ketiga, yaitu menurut tingkatan kesehatan penduduk. Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkatan kesehatan penduduk terbawah di dunia. Kesehatan memiliki peran yang berpengaruh yang sangat krusial terhadap kinerja dan aktivitas penduduknya. Rendahnya kualitas kesehatan dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan terhadap kesehatan penduduk yaitu dengan penambahan sarana dan prasarana, penyediaan air bersih, dan perbaikan sanitasi lingkungan. Selanjutnya yaitu menurut tingkatan mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan modal utama penduduk dapat hidup dan tinggal di suatu daerah tersebut. Terdapat banyak pekerjaan di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian penduduk. Tidak semua penduduk memiliki mata pencaharian yang tetap dan layak. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemerataan penduduk ataupun pemerataan lapangan pekerjaan maupun kemampuan yang dimiliki oleh penduduk tersebut. Bahkan saja, banyak orang yang lebih memilih bekerja di luar negeri daripada di dalam negeri. Dapat disimpulkan untuk nomor 1 yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk yaitu ada 4. Yang pertama, menurut tingkatan pendidikan. Yang kedua, menurut tingkatan kesehatan. Yang ketiga, menurut tingkatan pendapatan. Dan yang keempat, menurut tingkatan mata pencaharian. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibanding dengan penduduk yang usianya tidak produktif.
Bagaimana jika bonus demografi tersebut terjadi di Indonesia? Pertanyaan ini sering dikemukakan oleh banyak orang. Menurut pendapat saya, bonus demografi jika terjadi di Indonesia itu dapat menguntungkan bagi negara Indonesia. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, itu semua juga tergantung dari faktor pendorongnya seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pemerataan penduduk. Dengan demikian, pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi sumber daya manusianya melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja. Dan itu harus disiapkan dengan matang karena dengan banyaknya usia produktif tersebut, jika pemerintah tidak memanfaatkan sumber daya manusianya dengan baik dan terdapat banyak masalah yang menjadi beban negara seperti pengangguran dan persebaran penduduk yang tidak merata. Adapun dampak positif dan negatif dari adanya bonus demografi. Dampak positifnya yaitu diantaranya yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik maupun sosial ekonomi guna membangun negara menjadi lebih maju. Yang ketiga, merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif. Yang keempat, merangsang penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu dari banyaknya tenaga kerja produktif. Yang keempat yaitu bonus demografi akan menjadi modal besar bagi bangsa apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Lain halnya dengan dampak negatif, ada juga dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif dari bonus demografi yaitu 1. Akan timbulnya pengangguran secara besar-besaran. 2. Persoalan penduduk sangat berkaitan dengan lingkungan. Jika penduduk yang besar tidak diikuti dengan kualitas kesadaran lingkungannya yang baik, maka akan mengakibatkan degradasi kerusakan lingkungan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing apabila penduduk tidak mempunyai skill yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.